Lapor. Peserta dijelaskan organisasi pertama Pemuda Pancasila siap menerima materi. Laporan selesai. Laksanakan. Selamat pagi. Pancasila. 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 Kekuatan. Maju jalan. Istirahat cepat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali saya memoderator di sesi ini, sesi wawasan kebangsaan dan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita memulai, saya ingin membagikan sama-sama kita memberikan yel perjuangan pemuda Pancasila. Merdeka! Pancasila! 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 Saudara-saudara, di sebelah kanan saya ada kawan saya. Kawan seperjuangan saya ketika sama-sama kita masih di mahasiswa, sama-sama di Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Saya dan beliau lah pendiri dan orang yang menduduki pertama DPR pada tahun 98. Pendiri Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jabodetabek. Beliau pada hari ini, saat ini, dulu beliau ada di, kalau teman-teman dulu kenal, ada IKIP, sekarang namanya UNJ. Dan beliau hari ini mengabdi pada dunia pendidikan. Sekarang posisi beliau Ubedillah Badrun. Orang ini kelahiran Jawa Barat di Indramayu. Umurnya sama-sama saya, masih 42 tahun. Dan beliau saat ini posisi di Universitas Nasional Jakarta Universitas Negeri Jakarta, selain sebagai seorang peneliti, penulis, juga sebagai kepala lab sosiologi politik di Universitas Negeri Jakarta. Dan tempat saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pada segmen yang mengumpulkan Bapak Pemuda Pancasila dan saudara saya, ada ini banyak saudara-saudara, ada saudara di Pemuda Pancasila, ada saudara di satu kampus, dan sesungguhnya ada yang lebih dari itu dan saudara sebangsa dan setanah air. Saya ingin juga perasaan saya untuk membangkitkan semangat pada pagi hari ini dengan teriakan Pancasila! 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 Saya pernah
di sebuah kepulauan terpencil di Natuna, di dekat Laut Cina Selatan. Saya hampir 2 bulan di sana, hidup tanpa listrik. Padahal di situ banyak hal yang diambil oleh perusahaan asing. Dan Republik ini begitu kaya, luar biasa. Makin kita keliling Indonesia, makin kita bangkit semangat kebangsaan. Makanya sebenarnya ada satu cara untuk membangkitkan semangat kebangsaan adalah jangan hanya kita hanya berada di desa di mana kita tinggal, tapi cobalah kawan-kawan keliling Indonesia. Di situ kemudian kita tahu mengapa Bung Karno punya semangat besar sebagaimana Gajah Mada menyatukan Republik ini. Kemudian yang kedua, negeri ini luas. Oleh karena itu, banyak negara-negara lain yang kemudian cemburu ingin juga menguasai Republik ini. Itulah sebabnya kemudian mengapa Portugis ke sini, mengapa Inggris ke sini, mengapa Belanda ke sini, mengapa Jepang ke sini. Karena begitu luar biasanya Republik. Tapi Bung Karno itu mampu menyatukan seluruh. Ini aneh, ini sulit bagi. Kalau Amerika mudah menyatukan sebetulnya, karena dia berada dalam satu benua dan bukan terdiri dari 20. Jepang juga kecil, hanya se-Sumatera. Tapi kalau istilah psikologi itu dokteran, ada inersia. Inersia itu sakit, tapi merasa tidak sakit. Sakit tapi tidak sakit. Kalau secara konstitusi, Bung Dian sudah menjelaskan ada kekeliruan konstitusional di dalam bidang bangsa ini. Sakit. Seperti kalau kodok itu dimasukkan di dalam satu panci, ada air, masukkan kodok itu, maka kodok akan berenang di panci itu. Lalu panci itu coba angkat, taruh di atas kompor, maka kodok akan terus menikmati berenang dari panci itu, dan dia mengikuti suhu air itu sampai panas, sampai dia mati tidak sadar. Situasi sosial kita tentunya mirip seperti ini. Kita sedang sakit, tapi banyak orang tidak merasa bahwa Republik ini sedang sakit. Apa bukti-bukti sakit? Sistem politik kita sebetulnya sakit. Sebetulnya sakit. Saya harus berani mengatakan sistem politik kita sakit. Karena itu turunan dari amandemen dan parlemen yang diduga oleh Bung Dian. Apa yang sakit? Sila keempat tidak dipraktekkan dari Republik ini. Usaha mufakat makin terkikis. Proses politik ongkos besar. Sisi proposal terbuka itu sangat liberalistik, yang membuat ongkos politik begitu besar. Tapi kemudian hasilnya adalah para koruptor. Bisa. Angka korupsi tertinggi. Tapi biaya politiknya mahal. Jadi, kalau saya persatukan Bapak dengan orang Papua, dengan orang Ambon, orang Manado, orang NTT, dipertemukan. Jika di dalam perasaan kita masih, saya menguji diri saya, bisa nggak saya bergaul dengan orang Papua? Ya pernah bersama mereka berhari-hari. Tapi di sisi lain tantangan kita sebagai anak bangsa menyatu dengan keragaman. Jadi bohong kalau bilang kami punya wawasan kebangsaan yang kuat, tapi ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita di Ambon, ketika kita bertemu dengan saudara kita di Papua, kita sulit menyatukan diri dengan mereka. Dan sebetulnya yang menyatukan keragaman itu hanya ada pada Pancasila, tidak ada. Baik, saya kira kita sambil dialog, tanya jawab. Silakan. Selamat siang, selamat sejahtera bagi semua. Berbicara Mas Ubadilah, saya mungkin agak kontroversi dengan saudara. Karena apa? Saya tidak mau jadi berbicara kedua, jadi saya harus dua-duanya. Yang pertama, kita memang harus ada revolusi kembali. Itu
Ada kita sebut lagi. Ya, kita jangan alih dengan revolusi. Ya, jangan alih dengan revolusi. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau tadi Mas Fadilah menyampaikan dengan sambutan yang mudah, teman-teman agak setuju. Kenapa? Tadi malam saya juga mengatakan kenapa saya bilang dimatikan. Dimatikan ini dalam arti potong generasi, ya, potong generasi. Jadi yang seumuran Amin Rais itu nggak boleh lagi di negara ini dalam kategori sebagai penyelenggara negara. Kenapa? Amin Rais ini sebenarnya harus bertanggung jawab pada reformasi. Kan gitu. Setelah ini sekarang jadi komisaris Freeport, dia sudah tutup mulut karena sudah terima $2 terus dia per bulan. Itu yang pertama. Nah, kalau generasi itu kita percayakan, siapa? Sekarang saya tantang Mas, apakah Mas Fadilah kira-kira sanggup menjadi pemimpin? Itu dua. Selanjutnya, bahwa kalau kita bicara soal kebangsaan, memang pemuda Pancasila juga sudah lulus sebenarnya soal kebangsaan. Kenapa? Tidak mengikat lagi ajaran Bung Tomo dengan dulu yang Sulawesi, yang ini, yang Ambon, yang Batak, yang apa segala macam. Itu yang bawa Bang Lunci sama-sama membunuh Belanda. Tapi sekarang kan kita apa di Indonesia ini? Yang pertama, nama lu siapa? Si Anu. Dari mana? Dari Jawa Barat. Agama lu apa? Udah begitu. Ini sebenarnya menjadi suatu kondisi yang tidak baik di Republik ini. Terakhir, saya hanya mengatakan DPR ini sebenarnya bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Perampok Rakyat. Ya. Halo semua. Bapak tadi cerita Papua, saya mau berbagi pengalaman sedikit. Tadi sebut Bapak tanya bagaimana caranya itu supaya bisa berdekatan sama. Saya pernah beberapa sempat saya masukin ke pelosok-pelosok kecil di daerah timur sana. Dan itu nggak susah Pak. Bukan kami menyentuhnya nama saya isi. Ya, itu nggak susah Pak untuk kami bisa berbicara langsung. Tapi kami bilang, dia juga bilang tolong akui kami sebagai warga Indonesia. Dia bilang itu. Kami tidak percaya lagi sama pemerintah Indonesia. Tapi itu kita dihilangkan benar-benar dengan rasa itu kita bicara itu langsung rasa kesetiakawanan kita terhadap sesama warga negara Indonesia. Dan itu diterima sama mereka. Jadi buat saya pemerintah Indonesia juga harus memperhatikan proses saudara-saudara yang ada di proses itu, karena menjaga NKRI ini salah satunya mereka, karena mereka yang ada di pulau-pulau dan bahkan mungkin terancam Indonesia bisa diambil lagi sama negara lain. Terima kasih. Nama saya Pak Ji, saya dari Jakarta Pusat. Kalau tadi abang kita menyalahkan Amin Rais, kalau saya menyalahkan narasumber. Tapi kalau masalah pernah duduk di gedung DPR, pernah menduduki gedung DPR. Ya, demo ya. Demo menjatuhkan presiden berarti. Yang akhirnya negara ini sekarang lagi begini nih. Jadi saya di sini sangat menyayangkan pada waktu itu mungkin ada benarnya juga presiden kita Pak Harto yang waktu itu diturunkan. Saat ini negara Indonesia belum saatnya untuk menjalankan proses demokrasi. Jadi itu kira-kira dari saya. Dan di sini juga kita harus kembangkan dengan iptek. Iptek ini teknologi itu tadi kalau dibilang dunia maya antara lain atau media sosial dan media. Ketika semua masyarakat atau warga negara Indonesia sudah mempunyai akhlak dan moral yang baik, tetapi iptek ini tidak dijaga atau salah satu media ini tidak dijaga yang bisa membentuk satu opini publik, yang ketika kita sudah mempunyai akhlak dan moral yang baik dan opini-opini terbentuk, itu juga tidak ini harus sudah waktunya seperti zaman dulu semua yang namanya media harus diatur, ada pengaturannya di sini gitu. Jadi kita juga bukan hanya membangun akhlak dan moral dan membangun Pancasila sampai ke bawah, tapi ketika media itu sudah bermain lagi, ini kan media ini salah satu jalur penjajahan dari dunia luar dan penjajahan dari dalam juga. Apalagi sekarang yang punya media juga sudah dipolitisasi gitu loh. Ada pemberitaan-pemberitaan
untuk partai lain dipolitisasi. Nah ini kan juga tidak baik untuk perkembangan akhlak, moral dan kecerdasan masyarakat. Gitu. Jadi kembali lagi, kalau abang kita punya kalau saya tanyakan narasumber. Terima kasih. Nama saya Abdul Rahman, saya dari BI. Hanya membimbing saya. NKRI berlepas saya sendiri yang diutus dari Pemuda Pancasila agar mendapat Timur Timur prinsip saya. Jadi Timur Timur terlepas dari NKRI. Berbicara masalah bangsa atau bagaimana, saya mau bertanya, salah siapa? Salah siapakah? Salah siapakah? Rakyat atau pemimpin? Siapa yang salah? Maksudnya begitu. Siapa yang salah? Rakyat atau pemimpin? Tidak ada mungkin. Nah ini yang saya pertanyakan dari narasumber atau bagaimana. Tadi saya menyambungi dari ketua pagi, ya, dari narasumber atau bagaimana. Tapi menyikapi dengan bangsanya bagaimana? Kenapa kok sekarang dari periode Orde Baru penataran P4 berjalan? Kenapa sekarang dihapus? Soalnya di situ aja. Kalau masalah itu bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita, alhamdulillah sudah diberi kesempatan untuk bertanya dan berbagi pengalaman. Yang kami dapat kesempatan mengenai gender ya Pak, mengenai perempuanan. Saya sebenarnya ingin berbagi pengalaman. Ini kami pernah ke Palembang, masih Sumatera. Saya di sana ada di pelosok. Di dalam pelosok itu warga yang ada di tempat itu, contohnya banyak trans yang datang dari Pulau Jawa atau dari pulau yang lain. Ini sorry maaf, ini kita pakai pasal 33. Jadi di sana warga yang ada banyak mengucapkan terima kasih kepada negara kita, negara sahabat, yaitu Malaysia. Ini pengalaman yang sangat riskan untuk kami. Kenapa? Kita pribumi, kita orang Indonesia, mengapa tidak diakui? Sedangkan beliau yang berada di sana adalah warga pribumi Indonesia asli. Sekarang letak profesional kita, letak pejabat Pemda di sini tidak pernah ada, karena yang membangun dari jalan sampai listrik adalah luar. Ini yang terjadi di Palembang. Ini dekat dengan kita, sangat dekat dari Jakarta. Sekarang bagaimana NKRI tidak mau hilang? Apakah tidak kembali setelah Timur Leste? Hanya itu. Saya ingin solusi. Saya ingin profesional sebagai warga negara Indonesia dan sebagai warga pemuda Pancasila. Dari Jakarta Timur, mewakili kelompok Abadi, saya ingin sedikit mengkritisi panitia dan narasumber. Maaf sebelumnya karena nanti ada sedikit pedas. Pada sesi ini narasumber tadi sudah memaparkan tentang teori-teori kebangsaan, gitu kan? Teori-teori yang sudah kita terima sejak kita SD sampai S2, S3, gitu kan? Tetapi sejak awal sampai selesai, saya tidak melihat solusi apa yang harus kita lakukan atas masalah-masalah yang terjadi di bangsa ini.
kita duduk di tempat ini untuk mengikuti diklat, bukan mengikuti pembelajaran. Diklat artinya pendidikan dan pelatihan. Artinya ketika kita keluar dari tempat ini, kita tahu apa yang harus kita lakukan sebagai kader pemuda Indonesia. Ini sudah mungkin sudah capek kita dengar gitu kan, dari SD sampai SMA. Nah itu sebagai contohnya, di antara kita sini ada yang berasal dari akademisi. Ketika dia keluar dari tempat ini, seharusnya dia punya pemahaman bahwa pelajaran pendidikan moral Pancasila harus diperjuangkan kembali ada di bangku sekolah. Kemudian juga bagi praktisi hukum atau ketika dia keluar dari tempat ini, dia harus punya pemikiran bahwa ketika terjadi ketidakadilan karena uang, maka dia harus bertindak, bukan ikut-ikutan ambil bagian dalam hal tersebut. Yang lain-lainnya, profesi-profesi lain juga harus punya pemikiran yang baru ketika dia selesai mengikuti kita, bukan hanya mendapat teori-teori yang tidak ada gunanya bagi kita semua. Nah itu satu. Nah kemudian juga unsur poin. Ya, oke, satu lagi mengenai negara kesatuan. Tadi dijabarkan mengenai negara kesatuan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Lalu apa yang kita lihat saat ini terjadi di Aceh, bahwa Aceh punya sistem yang berbeda dengan provinsi-provinsi lain. Mereka punya kanon yang mengatur untuk mereka. Nah, apakah hal tersebut tidak menyimpang dari prinsip negara kesatuan? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. 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 Ya, abang berbicara dan rekan-rekan kawan-kawan sekalian, saya bangga sekali ketika kita teriak Pancasila. Namanya Ya sebentar. Kita semua bisa meneriakkan abadi. Ini satu model dasar di mana kita masih punya kebersamaan untuk menjaga wawasan kebangsaan kita ini. Nama saya Ali Budi, saya dari BPK PPDKI, mewakili Romo Banteng. Jadi menurut hemat saya, Bang Sumber dan rekan-rekan atau kawan sekalian, kita tidak usah menyalahkan siapa, mempersalahkan siapa, menyudutkan siapa, atau memperburuk keadaan yang sudah buruk ini. Tapi bagaimana kita berbuat ke depan? Bicara wawasan kebangsaan, coba kita melihat secara makro bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia ini telah kehilangan 2 pulau kemarin, Sibadan dan Negita yang oleh Malaysia. Apa yang akan kita perbuat? Di mana kita tahu 17.000 lebih pulauan NKRI ini ada di Pangkalan Luhur Pertiwi. Pemuda Pancasila ambil peranan. Setuju? Kita ambil peranan, kita bangkitkan semangat wawasan kebangsaan untuk merajut nilai-nilai persatuan dan kesatuan di seluruh Nusantara melalui kegiatan seperti ini di seluruh Nusantara. Dan saya pribadi sedang melakukan ini. Mudah-mudahan bulan Januari kita akan bersama-sama dengan teman-teman di Tambua dan di perbatasan Papua menyelenggarakan kegiatan seperti ini, seminar kebangsaan dan penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Silakan. Aktivis dan mahasiswa dan lain-lain. Saya paling intensif di media mengatakan bahwa rejim ini adalah rejim kleptokrasi, rejim para maling, dan rejim ini adalah rejim oligarki, rejim perampok. Dan saya juga tidak segan-segan untuk mengatakan bahwa sesungguhnya untuk merubah sistemik rusaknya ini, kalau mau cepat, hanya ada satu, revolusi. Dan saya pernah mengatakan di hadapan hampir 1.700 mahasiswa, jika kalian turun di jalan meruntuhkan rejim ini, saya mau berada di paling depan dan saya mau berada orang paling depan ditembak oleh militer. Saya pernah mengatakan itu. Pertanyaannya adalah, berapa ribu orang yang di belakang kita ketika kita memimpin revolusi? Pertanyaan itu. Apakah masa revolusi itu berada dalam kendali kita yang terorganisir dan tunduk pada pemimpin revolusi? Jika saya ditanya apakah saya sanggup memimpin, saya katakan sanggup. Pertanyaannya, siapa yang memilih saya? Itu adalah proses alamiah. Jadi tidak ada orang kemudian ujuk-ujuk revolusi. Dia akan lahir sendiri.
dia akan muncul pemimpin. Dan tanpa direkayasa, itu pemimpin revolusi sejati. Sebagaimana Bung Karno jadi pemimpin, tidak ada rekayasa Bung Karno. Bung Karno alami yang jadi pemimpin besar. Jadi kita sebetulnya membutuhkan dua hal untuk merubah secara radikal. Pertama, pemimpin revolusi adalah niat. Yang kedua adalah massa yang solid. Dan diklat sesungguhnya juga adalah melatih massa yang menjadi memiliki soliditas yang kuat. Itu jawaban saya pertama. Kita harus objektif bahwa ada dua objektivitas di situ. Situasi Indonesia pada waktu krisis. Saya sampai menangis ketika di Papua ada 450 orang meninggal dekat Freeport, bukan karena sakit, bukan karena ditembak, tapi karena kelaparan dan makanan. Saya marah dan saya menangis. Saya demo pertama kali waktu itu awalnya di Bulog bertanggung jawab atas kelaparan rakyat Papua. Lama-lama ini sistemik rusak. Jadi ada kondisi objektif yang pada waktu itu memang mendorong kita untuk melakukan perubahan. Yang kedua, kondisi objektif dalam arti yang luas, geopolitik internasional, krisis moneter dan lain-lain. Maka tidak ada cara lain untuk melakukan perubahan pada waktu itu. Tapi saya juga mau mengatakan hari ini bahwa gerakan reformasi untuk mengembalikan pada konstitusi itu telah dikhianati oleh elit politik. Dan kita harus tahu bahwa aktivis 98 hari ini tidak ada yang menjadi pemimpin. Begitu. Tidak ada. Maka kalau kemudian kami disalahkan, berikan negeri ini pada kami. Dan kami punya 300 ilmuwan yang bisa mengendalikan republik ini. Tapi pertanyaannya adalah, untuk menjadi pemimpin di republik hari ini, itu sangat transaksional. Itulah sebabnya kami mengatakan sistem politik kita rusak. Dan kita nggak ingin perubahan kayak itu, tidak ingin. Saya sama Bung Mbak masih bahwa kita sebetulnya ingin hanya satu yang di adendum. Istilahnya adendum, bukan amandemen. Yang amandemen itu kelompok UI, kelompok Salemba ya, kelompok Salemba. Kita ingin hanya adendum pada pasal 6, yaitu presiden dibatasi masa jabatannya 2 periode. Titik. Tapi kemudian arus reformasi ya kita tidak ada masuk DPR, Pak. Soeharto turun, kita kembali ke kampus, selesai skripsi. Saya kembali saya skripsi, kemudian saya langsung S2 dan selesai. Saya kuliah karena kita berjuang, tidak ada kepentingan untuk kepentingan mengambil keuntungan, tidak ada. Apalagi kemudian kita ditawari sebetulnya, Mas, ini anggota MPR ya, itu langsung. Saya jujur saja, saya ada orang sangat menemui saya, Mas Subed, udah tahu lah, kau itu punya asrama di mana aktivis sudah sering kumpul di situ. Kau mau apa? Kamu datang aja ke rumah Cendana. Ada yang ngajak, dan itu bisa datang langsung saya. Mau apa? Mau kuliah di mana? Mau dikasih rumah? Semua itu. Kita nggak mau perubahan yang sesungguhnya. Kita sebut ya Amin Rais pengkhianat. Bahkan pada waktu itu saya sampai nyebut 4 elit yang berkuasa itu ada pengkhianat. Saya berani Pak, padahal saya adalah pegawai negeri, udah terkenal lah kan, terlalu berani. Tapi saya bilang ini adalah nurani saya harus bicara. Jadi kita yang reformasi itu maksudnya adalah baik, tapi dikhianati oleh elit baru. Dan aku sudah dapat tidak ada yang berkuasa sampai hari ini. Tidak ada yang berada pada posisi strategis. Sebelum saya ketua kelas tutup acara ini, saya ingin memberikan perjuangan kita